Immortal and Martial Dual Cultivation, episode 209. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Semua orang di sini adalah calon lawan dalam pertarungan arena. Jika mereka bisa memahami kekuatan lawan mereka sebelumnya, mereka akan dapat menghemat banyak tenaga. Sial, energi pedang bertebaran di mana-mana di dalam halaman. Saat keduanya bertarung, mereka terus menggunakan berbagai macam teknik pedang. Keduanya memiliki kemampuan yang hampir sama, tidak ada yang bisa mengalahkan yang lain. Liu Yong merasa agak terkejut saat berkata, "Aku tidak menyangka kau akan memahami niat pedang dalam 1 tahun terakhir. Terlebih lagi, kau berhasil memahaminya hingga 30%, itu bukan prestasi yang mudah." Zhou Wei mengerahkan niat pedangnya hingga puncaknya. Dia merasa agak puas saat berkata, 1 tahun cukup untuk banyak hal berubah. Jika hanya itu kemampuanmu, maka jika kau bertemu denganku di arena pertarungan, lebih baik kau menyerah. Ledakan, pedang di tangan Zhou Wei bergetar dan niat pedang yang lebih kuat terpancar keluar. Ki pedang yang keluar pun menjadi lebih tajam. Sial. Saat Zhou Wei mengayunkan pedangnya, Liu Yong terpaksa mundur beberapa langkah. Keseimbangan mulai berpihak pada Zhou Wei. Inilah niat pedang yang telah kupahami hingga 50%. Para kultivator yang sedang mengamati berbisik, kemampuan memahami niat pedang sebesar 50% adalah puncak dari niat pedang kesempurnaan kecil. Setelah melewati rintangan ini, niat pedang itu akan menjadi niat pedang kesempurnaan agung. Agar seorang pendekar pedang biasa dapat memahami niat pedang hingga 50% pada usia ini, mereka haruslah sangat kuat. Tidak heran Zhou Wei ini berani menantang Liu Yong. Kartu trufnya ini menjelaskan semuanya. Ekspresi Liu Yong sedikit berubah, tetapi dengan cepat kembali normal. Dia berkata dengan acuh tak acuh, 50% pemahaman niat pedang. Aku sudah mencapainya setengah tahun yang lalu, tetapi kau mungkin baru mencapainya baru-baru ini. Ledakan, niat pedang Liu Yong juga melonjak dan auranya meningkat. Keampuannya dalam mengendalikan niat pedang bahkan lebih baik daripada Zhou Wei. Selain itu, niat pedang Liu Yong lebih kuat. Dia segera mendapatkan keuntungan, dan Zhou Wei hanya bisa bertahan dengan getir. Setelah 100 gerakan, Liu Yong menemukan titik lemah. Dia menusukkan pedangnya ke arah wajah lawannya. Serangan ini sangat ganas dan memancarkan cahaya dingin. Zhou Wei terkejut. Ia segera menarik pedangnya untuk bertahan. Siapa sangka Liu Yong hanya berpura-pura. Begitu Zhou Wei menarik pedangnya, Liu Yong mengayunkan pedangnya ke bawah. Dia memukul pergelangan tangan Zhou Wei dan melukainya. Zhou Wei kehilangan pegangan pada pedangnya. Liu Yong segera memanfaatkan momen itu untuk melangkah maju dan menempelkan pedangnya ke leher Zhou Wei. "Saudara Zhou, sepertinya latihanmu sia-sia. Sebaiknya kau jangan menjadikan aku sebagai lawanmu dalam pertarungan arena." Liu Yang tertawa terbahak-bahak dan menyarungkan pedangnya. Semua yang dikatakan Zhou Wei kepadanya sebelumnya, telah ia balas sepenuhnya. Zhou Wei kembali ke tempat duduknya dengan lesu. Teman-temannya di sampingnya segera menghiburnya, "Jangan sedih. Kau telah memahami niat pedangmu hingga 50%, dan keadaan anginmu telah mencapai puncak kesempurnaan kecil. Masih ada harapan bagimu untuk mendapatkan salah satu dari 20 tempat." Zhou Wei tersenyum getir dan berkata, "Tidak apa-apa, ini justru membuatku lebih jelas melihat posisiku. Awalnya, aku percaya bahwa meskipun aku bukan termasuk segelintir orang di puncak seperti Ding Fengzhou, Jiang Zimo, Chu Mu, dan yang lainnya, aku masih cukup kuat untuk menjadi bagian dari 20 besar. Saya tidak pernah menyangka akan mendapatkan hasil seperti ini. Meskipun saya telah meningkat, yang lain juga." Setelah itu, beberapa orang lain mulai saling bertukar gerakan. 3 jenius dari Istana Iblis 1001, Jiang Zimo, Chu Mu, dan musinya, juga saling bertarung. Pertarungan antara Pei Shaoxuan dan Xia Xian, serta pertarungan antara Ding Fengzhou dan musuh lamanya, Zhuo Mo, paling menarik perhatian. Orang-orang ini adalah orang-orang yang diyakini oleh kerumunan sebagai yang terkuat. Setelah menyaksikan pertarungan, keyakinan mereka semakin menguat. Ketika Liu Yong melihat pertarungan Ding Fengzhou dan Zhuo Mo,
Ia pun menggelengkan kepalanya sedikit dan menghela napas, aku masih belum sekuat dia. Jika aku mendapatkan dia sebagai lawanku, aku akan segera menyerah dan menyimpan kekuatanku untuk pertarungan berikutnya. Kelompok dari negara Qin Raya semuanya memasang ekspresi tidak menyenangkan. Awalnya mereka mengira bahwa mereka tidak jauh lebih lemah daripada orang-orang dari negara-negara besar lainnya. Mereka mengira setidaknya mereka punya peluang. Setelah melihat beberapa pertarungan di depan mereka menggelengkan kepala dan menghela napas, berpikir dalam hati bahwa mereka benar-benar seperti katak di dalam sumur. Catatan, katak di dalam sumur, ini berarti memiliki pandangan dunia yang sempit, menjadi seseorang yang tidak menyadari bahwa ada hal-hal yang lebih baik di luar apa yang mereka ketahui. Bang! Seorang kultivator dari ibu kota kekaisaran negara Qin Agung ditendang hingga terpental oleh seorang pendekar pedang dari negara Tang Agung. Darah menetes dari mulutnya saat ia menunjukkan ekspresi kesakitan. Pendekar pedang itu menggelengkan kepalanya dan berkata, para kultivator dari negara Qin Agung masih sangat lemah. Maaf, seharusnya aku tidak menantangmu. Meskipun kata-kata itu terdengar sangat bagus, di telinga Hua Yunfei dan yang lainnya, itu adalah bentuk penghinaan terburuk. Jangan pergi, aku, Hua Yunfei, menantangmu. Ekspresi Hua Yunfei tampak muram saat dia berdiri. Dia memegang pedang merah dan perlahan berjalan menuju pendekar pedang itu. Pendekar pedang itu melirik Hua Yunfei dan berkata dengan sungguh-sungguh, kau lebih kuat darinya, aku menerima tantanganmu. Ledakan. Keduanya mulai bertarung. Hua Yunfei tahu bahwa lawannya sulit dihadapi. Karena itu, dia mengerahkan teknik pedang kematian berdarah hingga ke puncaknya. Udara dipenuhi kilatan merah di tengah lautan merah tua yang bergejolak dan aura jahat melonjak. Namun, ekspresi pendekar pedang itu tidak berubah. Dia mundur berulang kali, menangkis rentetan serangan Hua Yunfei yang terus-menerus. Ketika pendekar pedang itu kehabisan ruang untuk mundur, dia tiba-tiba berhenti. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, teknik bela diri yang hebat. Sayangnya, kau bahkan belum memahami niat pedang. Sungguh sia-sia teknik bela diri itu. Sudah saatnya kau kalah. Niat pedang melonjak dan aura pendekar pedang itu tiba-tiba meningkat. Teknik pedangnya menjadi sangat dahsyat dan dia berhasil menangkis semua serangan Hua Yunfei dalam satu gerakan. Kemudian, dia meninggalkan luka samar di wajah Hua Yunfei. Setelah semua itu, pendekar pedang itu dengan cepat menarik pedangnya dan mundur. Jika dia tidak menunjukkan belas kasihan, Hua Yunfei pasti sudah mati seketika. Ji Changkong segera berdiri dan berkata kepada orang itu, saya Ji Changkong. Apakah Anda bersedia membimbing saya dengan gerakan ahli Anda? Sebelum pendekar pedang itu sempat menjawab, temannya di sampingnya, seorang pendekar pedang, bangkit dan tersenyum, kau sudah bertarung 2 ronde berturut-turut. Haruskah aku yang mengurus ini untukmu? Tentu, kalau begitu semuanya milikmu, Siyong. Pendekar pedang itu mengangguk untuk menunjukkan bahwa dia setuju dengan kesepakatan ini. Kemudian dia kembali ke tempat duduknya dan menutup matanya. Dia tidak terlalu peduli dengan 2 kemenangan yang telah diraihnya. Di matanya, mengalahkan seseorang dari negara Qin Raya bukanlah sesuatu yang patut dibanggakan. Ji Changkong berkata dengan lembut, baiklah, bertarunglah dengan segenap kekuatanmu. Dengan begitu, ketika kau kalah, kau akan sepenuhnya yakin akan kekalahanmu. Siyong tertawa dan berkata, sungguh lelucon, katakan itu setelah kamu menang. Siu, Ji Changkong mengambil inisiatif untuk menyerang. Dia menggunakan jurus pedang astral dan langit berbintang muncul di sekelilingnya. Namun, pendekar pedang itu sama sekali tidak peduli dengan fenomena misterius lawannya. Dia meneriakkan seruan perang dan menebas maju dengan seluruh kekuatannya. Tingkat kultivasi Siyong lebih tinggi daripada Ji Changkong. Menggunakan teknik pedang tirani miliknya sudah cukup untuk menekan lawannya. Bang, bang, bang. Setelah bertukar beberapa gerakan, lengan Ji Changkong menjadi mati rasa. Dia juga merasakan nyeri samar di dadanya. Dia tahu bahwa esensinya lebih rendah daripada lawannya. Jadi, dia tidak menyembunyikan kekuatan sebenarnya dan menggabungkan niat pedangnya yang telah dipahaminya hingga 20% dengan teknik pedangnya untuk mendapatkan pijakan. Pendekar pedang itu tersenyum dan berkata, menarik. Namun, pemahaman niat pedang sebesar 20% bukanlah apa-apa di sini. Aku tetap akan mengalahkanmu. Tiba-tiba, angin kencang berhembus dari pedangnya.
Pendekar pedang ini akhirnya mengerahkan seluruh kekuatannya. Sial, sial, sial. Ji Changkong menangkis 3 serangan berturut-turut, tetapi setelah itu dia tidak bisa lagi menangkis. Pedang di tangannya terlempar dan melayang keluar halaman. Awalnya, Mu Chengsui mengira dia akan mampu berbuat lebih baik karena dia memiliki senjata suci. Namun, ketika dia melihat pedang Ji Changkong terlempar, ekspresinya berubah. Mu Chengsui hanya menundukkan kepala dan berpura-pura tidak melihat apapun. Dia sama sekali kehilangan niat untuk menantangnya. Terimalah takdirmu. Energi spiritual di negara Qin Raya sangat langka dan persaingan di sana sangat sedikit. Bahkan dengan jumlah bakat dan sumber daya yang sama, kalian semua akan lebih lemah daripada para jenius dari negara-negara besar lainnya. Kau hanya ditakdirkan untuk memainkan peran pendukung di era kejeniusan yang baru lahir ini, kata Si Yong tanpa ekspresi. Wajah Ji Changkong dipenuhi ketidakpuasan. Namun, dia harus mengakui bahwa apa yang dikatakan lawannya itu benar. Weng, weng. Tepat pada saat itu, dengungan pedang yang panjang dan merdu bergema di luar halaman. Semua orang segera menoleh. Mereka hanya melihat seorang pendekar pedang berjubah putih berdiri di luar dan menggenggam ujung pedang dengan 2 jari. Kekuatan di balik pedang itu sangat besar, tetapi pendekar pedang itu hanya menggunakan 2 jari dan dengan santai menangkapnya. Pedang itu sama sekali tidak bisa bergerak maju, hanya bisa bergetar hebat di udara. Ekspresi Si Yong sedikit berubah. Dia telah menggunakan seluruh kekuatannya selama 3 serangan terakhirnya, serta jurus mematikan terkuatnya. Dia sangat menyadari betapa kuatnya jurus-jurus itu. Pedang yang dia pukul hingga terpental itu setidaknya memiliki setengah kekuatan dari serangan penuhnya. Tidaklah aneh jika seseorang menghindarinya. Lagi pula, kecepatannya sudah melambat. Namun, orang ini dengan santai menangkapnya hanya dengan 2 jari. Ini agak sulit dipercaya. Hari itu kebetulan adalah hari yang telah ditentukan Zuo Mo, 5 hari setelah Xiao Chen menerima surat itu. Dia benar-benar asyik berlatih jurus keempat tinju cakar naga, naga mengamuk. Awalnya, Xiao Chen berniat untuk berlatih sekali saja lalu pergi ke sana. Namun, siapa sangka dia tiba-tiba mendapatkan wawasan baru dan mendalami ilmu tersebut. Saat Xiao Chen tersadar, waktu sudah menunjukkan tengah hari. Jadi, dia segera bergegas ke sana. Saat Xiao Chen melangkah ke halaman, dia melihat pedang melayang ke arahnya. Awalnya, dia mengira seseorang mencoba membunuhnya. Setelah Xiao Chen memperhatikan Ji Changkong dan Si Yong, dia mengerti apa yang telah terjadi. Itu hanyalah dampak lanjutan dari duel mereka. Jelas, Ji Changkong telah kalah. Ketika Ji Changkong melihat Xiao Chen memegang pedangnya, dia berkata dengan nada tidak ramah, "Kembalikan pedangku." Xiao Chen tersenyum tipis dan menjentikkan jarinya. Pedang itu berbalik dan terbang ke arah Ji Changkong. Setelah Ji Changkong menangkap pedang itu, dia kembali ke tempat duduknya dengan ekspresi wajah yang sangat tidak menyenangkan. Ji Changkong tidak menyangka bahwa setelah meninggalkan negara Qin Raya, dia bahkan tidak mampu berurusan dengan tokoh kecil sekalipun. Xiao Chen berjalan perlahan menghampiri Si Yong dan berkata dengan tenang, "Orang-orang dari negara Qin Agung hanya bisa menjadi tokoh sampingan. Mungkinkah kau menganggap dirimu sebagai tokoh utama? Beranikah kau mengulangi apa yang kau katakan tadi?" Xiao Chen telah mendengar semua yang dikatakan pihak lain sebelumnya. Dia merasa itu sangat lucu. Meskipun hanya ada sedikit ahli roh di negara Qin Raya dan tidak banyak persaingan, masih ada ahli-ahli tingkat puncak seperti Ying Yue, Chu Chaoyun, dan Leng Liusu. Jika salah satu dari mereka datang ke sini, orang ini tidak akan mampu menandingi mereka. Dia tidak mengerti dari mana orang ini mendapatkan kepercayaan dirinya. Si Yong mengejek, "Kau juga berasal dari negara Qin Raya. Lalu kenapa kalau kukatakan begitu? Akan kukatakan 2 kali, 3 kali, atau bahkan 4 kali lagi. Apa yang bisa kau lakukan? Jangan kira kau bisa menakutiku hanya dengan trik sederhana. Jika kau benar-benar tidak yakin, silakan saja menyerangku. Aku akan menunjukkan padamu seperti apa pendekar pedang sejati itu." Xiao Chen tidak mengatakan apapun lagi. Dia melangkah maju dan melakukan jurus cakar naga. Dia memegang pedangnya dengan tangan kiri dan meninju dengan tangan kanannya. Angin kencang menderu dan auranya tumbuh secara eksponensial. Ketika Si Yong melihat lawannya bahkan tidak menghunus pedangnya,
dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tersenyum dingin. Karena kau mencari kematian, aku akan mengabulkannya untukmu. Si Feng mencondongkan tubuhnya ke belakang dan menggenggam pedangnya dengan kedua tangan. Cahaya pedang yang terus berganti antara besar dan kecil menebas tinju Xiao Chen. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Bang! Angin pertama menerjang keluar dan gelombang kejut yang dahsyat menyapu sekitarnya, menyebabkan dedaunan yang gugur beterbangan. Lengan Si Yong sedikit bergetar, dan pedangnya hampir terlepas dari tangannya. Dia tidak menyangka Xiao Chen sekuat itu. Terkejut, Si Yong segera mundur. Xiao Chen tetap tenang dan mengaktifkan sepatu api darah di kakinya. Dalam sekejap mata, dia tiba di hadapan Si Yong. Dia mengepalkan tinjunya dan mengubahnya menjadi cakar. Kemudian, dia mengumpulkan kembali semua energi yang tersebar. Dia mengayunkan cakarnya dengan kuat dan meninggalkan luka berdarah di dada lawannya. Sialan, aku tertipu. Ternyata orang ini menggunakan teknik cakar. Si Yong mundur sekali lagi. Bersamaan dengan itu, dia mengayunkan pedangnya, mencoba menghentikan Xiao Chen agar tidak mengayunkan cakarnya lagi. Xiao Chen seketika mengepalkan tangannya dan mengubah cakar itu menjadi kepalan tinju. Angin tinju yang dahsyat melesat keluar. Kali ini, Xiao Chen menyalurkan ki naga biru ke dalamnya. Kekuatan pukulan itu menghancurkan pedang di tangan Si Yong. Namun, kekuatan pukulan itu tidak berkurang dan terus menghantam dada Si Yong. Ledakan, angin itu merobek pakaian Si Yang dan melemparkannya lebih dari 100 meter ke udara. Dahsyatnya amukan ini benar-benar melampaui ekspektasi semua orang. Mereka merasa takut ketika melihatnya. Xiao Chen bahkan belum menghunus pedangnya, tetapi dia hanya menggunakan 3 serangan untuk mengalahkan Si Yong, kekalahan yang telak dan mudah diraih. Hanya orang yang pernah berlatih gulat di ring yang sama dengan Xiao Chen yang tidak terkejut. Xia Xian tersenyum lembut dan berkata, orang ini akhirnya menemukan teknik tinju tingkat bumi unggulan. Sungguh, kekuatannya telah meningkat pesat. Si Yong terjatuh dengan keras ke tanah setelah beberapa saat. Kemudian ia mengeluarkan bunyi gedebuk pelan dan pingsan. Teman-teman Soyong menatap Xiao Chen dengan tatapan bermusuhan sambil bergegas membawanya pergi. Terutama bagi pendekar pedang itu, niat membunuh samar-samar tampak dalam tatapannya. Ketika Hua Yunfei dan yang lainnya melihat Xiao Chen mengalahkan Si Yong hanya dalam 3 gerakan, hati mereka langsung merasa cemas. Rasanya seperti ada sesuatu yang hancur di dalam diri mereka. Kembali ke alun-alun. Ketika mereka pertama kali melihat Xiao Chen, mereka bahkan mengatakan bahwa mereka akan memukuli Xiao Chen secara pribadi. Siapa sangka mereka bahkan tidak mampu menghadapi satu pun tokoh kecil dalam pertemuan ini. Adapun target mereka, dia dengan mudah mengalahkan orang itu hanya dalam 3 gerakan. Rasa tak berdaya muncul di hati mereka. Mereka tidak menyangka Xiao Chen akan menjauhkan diri sejauh itu dalam waktu setengah tahun. Sepertinya tidak ada cara lagi bagi mereka untuk melampauinya. Mungkin mereka bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk memperkecil jarak, meskipun hanya sedikit. Ayah, ayah, ayah. Zuomo, yang duduk di tengah, memperhatikan Xiao Chen yang berjubah putih dengan penuh minat. Dia mulai bertepuk tangan dan tertawa. Pendekar jubah putih, Xiao Chen, benar-benar pantas mendapatkan ketenarannya karena meraih 100 kemenangan beruntun. Kau benar-benar hebat. Apakah dia kontestan yang meraih 100 kemenangan beruntun? Banyak orang di halaman itu langsung menoleh dengan rasa ingin tahu. Bisikan-bisikan pelan memenuhi tempat itu. Meskipun sebagian besar dari mereka pernah mendengar kisah seseorang yang meraih 100 kemenangan beruntun, banyak yang belum pernah melihat seperti apa rupanya atau mengetahui siapa dia. Saat ini, semua orang memusatkan perhatian pada Xiao Chen. Keheranan di wajah mereka semakin membesar dari sebelumnya. Ketika Ji Changkong, Hua Yunfei, dan yang lainnya mendengar itu, mereka tak kuasa saling bertukar pandang. Hanya ada senyum getir di antara mereka. Duan Muking dengan tenang berkata, hari itu, di Paviliun Pedang Surgawi, kita semua dikalahkan. Kita kehilangan sebagian besar keberuntungan kita di sana. Seharusnya kita sudah memperkirakan pemandangan seperti ini hari ini. Beberapa dari mereka menghela napas, merasakan kepedihan di hati mereka. Mereka tidak ingin mengatakan apapun lagi. Mungkin seperti inilah rasanya menjadi batu loncatan bagi orang lain. Adapun mereka bahkan tidak lagi layak menjadi batu loncatan bagi Xiao Chen. Orang bisa dengan mudah membayangkan betapa kecewanya mereka sekarang.
Xiao Chen menatap Zuomo, kakak senior Pei Shaoxuan yang misterius. Dia berkata dengan lembut, aku hanya beruntung, itu bukan apa-apa. Zuomo tersenyum lembut, apakah belum ada yang pernah memberitahumu bahwa keberuntungan adalah sejenis kekuatan? Aku sudah lama ingin menyaksikan gerakanmu yang luar biasa. Aku ingin tahu apakah aku bisa mendapatkan kesempatan itu sekarang. Xiao Chen mengangguk dan berkata, suatu kehormatan bagi saya. Baiklah, kalau begitu saya tidak akan bertele-tele. Tatapan Zuomo menjadi dingin dan dia perlahan mendorong dirinya dari tanah. Dia melompat dan melayangkan pukulan telapak tangan ke arah Xiao Chen. Kakak, Xiao Chen menancapkan pedangnya beserta sarungnya ke tanah. Kemudian, dia melangkah maju untuk menyambut Zuomo. Xiao Chen mengeksekusi jurus cakar naga dan melayangkan pukulan ke telapak tangan lawannya. Sebuah kekuatan besar meledak dan riak menyebar ke sekitarnya, mirip dengan gelombang di air. Huhu, keduanya mundur begitu bersentuhan. Kemudian, mereka berbalik bersamaan. Saat berbalik, mereka meredam kekuatan serangan lawan. Saat keduanya mendarat, mereka saling pandang. Jelas, keduanya agak terkejut. Energi dari serangan telapak tangan itu membuat jari Xiao Chen terasa sakit. Energi lawannya lebih murni dari yang dia duga. Tidak diketahui berapa banyak kekayaan alam yang telah ia konsumsi. Mungkin teknik kultivasinya juga merupakan teknik kultivasi tingkat surga. Keheranan Zuomo tidak kalah besarnya dengan Xiao Chen. Energi vital murni melonjak dari hembusan angin tinju lawannya. Namun, ketika Zuomo menatap Xiao Chen, dia dapat merasakan bahwa esensi Xiao Chen sama padatnya dengan miliknya. Dia tidak menyangka Xiao Chen mampu bertahan melawannya hanya dengan menggunakan ki vital. Siu, setelah jeda singkat, keduanya memulai ronde pertukaran serangan lagi. Mereka saling bertarung dalam pertarungan jarak dekat, bergerak ke seluruh penjuru halaman. Keduanya bergerak sangat cepat. Para kultivator yang lebih lemah hanya bisa melihat dua sosok buram yang bergerak, mereka bahkan tidak bisa melihat percakapan mereka. Kedua orang ini menarik, yang satu menggunakan pedang dan yang lainnya memanggil hewan roh. Namun, mereka bertarung dalam jarak dekat. Cumu dari Istana Iblis 1001-nya tertawa pelan dan berkata, Zimo, Sinya, menurut kalian siapa yang akan meraih kemenangan dalam pertarungan jarak dekat? Xiao Chen. Seru mereka berdua bersamaan tanpa ragu-ragu. Kemampuan bertarung jarak dekat dan kekuatan fisik Xiao Chen telah meninggalkan kesan yang sangat mendalam pada mereka berdua. Saat ini, sudah sangat jelas bahwa Xiao Chen telah memperoleh teknik tinju peringkat lebih tinggi. Satu-satunya kelemahannya telah ditambal, jadi sulit membayangkan dia kalah. Cumu tersenyum dan berkata, aku khawatir kalian berdua akan kecewa. Zuomo menggunakan teknik bela diri tingkat bumi unggulan, telapak awan mengalir. Teknik ini telah mencapai kesempurnaan agung, dan dikombinasikan dengan esensinya yang sangat murni, akan sulit untuk mengalahkannya. Sosok keduanya berkelebat di sekitar tempat itu. Angin kencang menderu dan menyapu semua dedaunan yang berguguran di halaman. Sial, sial. Ketika dedaunan yang gugur menimpa meja dan kursi, dedaunan itu menusuknya seperti pisau. Beberapa petani yang lengah akhirnya terluka karenanya. Pakaian mereka menjadi compang camping. Beberapa orang dengan cepat bekerja sama untuk menyingkirkan dedaunan yang berjatuhan dan berterbangan ke arah mereka. Anginnya kencang sekali. Guncangan susulan dari pertarungan mereka sangat kuat. Ini bahkan bukan kekuatan sejati mereka. Mereka hanya menggunakan teknik tambahan mereka. Bayangkan betapa kuatnya mereka jika bertarung sungguhan. Kerumunan orang berseru saat menyaksikan keduanya bertarung. Keheranan terpancar di wajah mereka. Sepertinya kedua orang ini sudah dijamin mendapat tempat di menara kuno yang terpencil. Xiao Chen mengayunkan tangannya di udara. Terkadang, tangan kirinya berubah menjadi cakar dan tangan kanannya menjadi kepalan tinju, atau sebaliknya. Sesekali, dia akan langsung mengeluarkan angin tinju. Gaya bertarung Xiao Chen tampak sangat aneh, sehingga menyulitkan lawannya untuk menangkap ritmenya. Wajah Zuomo berubah muram saat ia terus melancarkan serangan telapak tangan. Ia berusaha sekuat tenaga untuk mencegah Xiao Chen maju. Sulit baginya untuk menemukan celah yang bisa ia manfaatkan untuk menyerang. Dengan kedua gaya bermain yang saling berganti, ia tidak berani melakukan langkah gegabah. Bang, 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 ledakan kembali terdengar dari udara. Energi vital dan esensi saling bertabrakan, menghasilkan gelombang kejut.
Angin kencang di halaman bertiup semakin kencang. Mereka berdua mundur 5 langkah, berdiri di udara. Pakaian dan rambut mereka berkibar tertiup angin kencang. Ini adalah pertama kalinya saya melihat teknik bela diri yang berganti-ganti antara cakar dan tinju. Namun, jika hanya itu kemampuan yang kau miliki, maka sejauh inilah kau akan melangkah. Zuomo meneriakkan seruan perang dan sosoknya melesat ke depan. Dia mengirimkan angin telapak tangan dan awan-awan di langit bergabung menjadi satu, menyatu menjadi lautan awan. Meledak, Zuomo melancarkan serangan telapak tangan lagi dan awan yang mengalir semakin berkumpul. Ketika mendekati Xiao Chen, awan itu meledak. Gelombang kejut yang mengerikan menyebar. Xiao Chen menyilangkan kedua tangannya dan mengambil posisi harimau jongkok naga tersembunyi. Setelah itu, dia mundur 100 meter. Hujan deras yang menggelegar. Rentetan serangan telapak tangan yang tak berujung mengirimkan gelombang serangan ke arah Xiao Chen, layaknya rentetan meriam. Xiao Chen berdiri tegak di udara, tidak mundur selangkah pun. Seekor harimau dan seekor naga meraung di sekitarnya saat ia menghadapi rentetan semburan awan yang tak berujung ini secara langsung. Bang, 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 awan yang bergolak dan mengalir meledak di udara. Energi dari esensi murni meledak, membentuk awan baru yang cerah dan mempesona di udara. Awan-awan indah yang tak terbatas menyelimuti Xiao Chen, menghalangi orang banyak untuk melihat situasi di dalam. Ketika Snumu merasakan energi dari awan yang indah itu, dia tersenyum tipis dan berkata, "Tebakanku benar, kan?" Setelah mencapai kesempurnaan agung, kekuatan telapak awan mengalir setidaknya berlipat ganda. Fenomena misterius yang diciptakannya menjadi sangat menakjubkan. Saat cahaya dari awan itu memudar, saat itulah Xiao Chen dikalahkan. Meskipun ia memiliki teknik pedang yang belum ia gunakan, Zuomo juga memiliki hewan roh yang belum ia panggil. Pada akhirnya, Xiao Chen masih sedikit lebih lemah daripada Zuomo. 100 kemenangan beruntunnya hanya bisa dijelaskan sebagai keberuntungan. Jiang Zimo memandang awan-awan cerah dan indah di udara. Kemudian, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Mungkin tidak seperti itu. Apakah kau masih bersikeras dengan pendapatmu? Kalau begitu, kita tunggu saja hasil pertarungan ini." Cumu tidak mengerti mengapa Jiang Zimo bersikeras dengan keyakinannya. Siu, ketika cahaya benar-benar menghilang, Xiao Chen perlahan menampakkan dirinya. Jubah angin jernih putihnya berkibar tanpa henti di udara. Rambutnya berantakan, tetapi dia tampaknya tidak menunjukkan ekspresi sedih di wajahnya. Ekspresi Zuomo sedikit berubah. Ia merasa tak percaya. Ia berpikir dalam hati, seberapa kuatkah sebenarnya tubuh fisik orang ini? Bahkan Raja Bela Diri setengah langkah pun tidak akan berani menerima semburan awan mengalirku dengan enteng. Xiao Chen menurunkan kedua lengannya yang bersilang dan perlahan mendarat. Dia menekan ki dan darah yang bergejolak di tubuhnya. Kemudian, dia berkata, "Ledakan awan mengalir. Lumayan, sekarang giliranmu menerima serangan dariku." Tinju naga mengamuk, teriak Xiao Chen dan sosoknya berkelebat. Dia mengalirkan ki vitalnya selama 1 siklus di perutnya, lalu dengan cepat mengirimkan ki vital mengamuk itu ke lengannya. Otot-otot di lengan kanannya langsung menegang. Tato naga Asure juga mulai bergerak cepat. Xiao Chen merasa seolah-olah dipenuhi energi tanpa batas. Mengaum. Ilusi samar kepala naga biru muncul di lengan Xiao Chen. Ia dengan cepat menyerbu Zuomo dengan membawa kekuatan naga biru. Hujan deras yang menggelegar. Gerakan Xiao Chen terlihat sangat kuat, sehingga Zuomo tidak berani lengah. Dia segera menyatukan semua awan putih yang melayang ke telapak tangan kanannya. Cahaya putih giok yang cemerlang muncul di tengah telapak tangannya. Para penonton menahan napas sambil fokus dan memperhatikan dengan saksama. Cumu dari Istana Iblis 1001 pun menunjukkan ekspresi terkejut di wajahnya. Dia tidak menyangka Xiao Chen mampu melancarkan serangan sekuat itu. Bang! Telapak tangan yang bercahaya itu berbenturan dengan kepala naga. Sebuah ledakan yang memekakkan telinga menggema, dan sebuah bola energi setengah lingkaran muncul di hadapan keduanya saat mereka berbenturan dengan sengit.